penampilan kita ini selalu merendahkan diri kepada Allah? Apakah kehidupan kita ini selalu menunjukkan bahwa kita dekat? Mampukah kita mengambil pendidikan dari Al-Quran sehingga kita mengenal Allah? Itu yang pertama dan utama, sehingga kita bisa memposisikan Allah dengan benar dalam hidup kita. Bahkan apakah penampilan dengan Allah dekat, bukan sembarang dekat, tapi dekat yang ada hubungan cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita kepada ayat tadi yang dibacakan oleh imam kita, bahwa ibadah kita kepada Allah adalah pelampiasan kerinduan kita bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka an taj'al Qur'ana rabi'a qulubana wa dhahaba wa nura sadrina wa dhahaba hammina wa jalaa husnina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang selalu mantap melangkah dalam hidup karena kita berpijak alal haq, dalam kebenaran, bukan hoak yang menjadi andalan orang-orang fasik, bukan hoak yang menjadi andalan orang-orang yang rakus dengan dunia, bukan hoak yang menjadi andalan orang-orang yang tertipu oleh dunianya. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah, karunia besar Allah berikan pada kita, yang cinta Al-Quran, yang mengimani Al-Quran, bahkan membela Al-Quran dan siap mati bersama Al-Quran. Apalagi kita adalah orang-orang yang selalu semangatnya pemburu surga. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ada yang atas hidayah Allah beriman kepada Al-Quranul Karim, dan mereka selalu mentarbiah diri dengan Al-Quran alal haq. Kita perlu mengikuti cara mereka mentarbiah diri dengan Al-Quran. Itu Allah jelaskan dalam surah Ali Imran 113 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'an min ahlil kitab ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin.
Semangat kita pagi ini dan seterusnya adalah mentarbiyah diri dengan Al-Quran. Sudahkah benar-benar kita menjadikan Quran sebagai silabus hidup kita, silabus pendidikan kita? Itu saja pertanyaannya. Karena Quran adalah hudan, petunjuk hidup. Yang dinamakan petunjuk sesuatu yang diikuti. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebuah ayat yang menandaskan agar kita mentarbiyah diri dengan Al-Quran. Nah, bagaimanakah orang-orang yang awalnya ahlul kitab kemudian beriman kepada Al-Quran? Bahkan Allah mengatakan, min ahlil kitab ummatun qa'imah. Ya, bahwa ada ahlul kitab yang kemudian selalu berdiri dalam kebenaran atau istiqomah alal haq, ya. Laisu sawa min ahlil kitab, laisu sawa, tidak semua ahlul kitab itu sama, yang merubah-rubah ayat Al-Qur'an, ayat Injilnya, yang merubah-rubah tempatnya. Tidak semuanya sama. Tapi min ahlil kitab ummatun qa'imah, ada sekelompok ahlul kitab yang dia qoma alal haq, dengan kemudian menerima Al-Quran sebagai kitab hidup untuk hidupnya, mengimani Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana sikap ahlul kitab yang sudah beriman ini kepada Al-Quran? Allah jelaskan, yatluna ayatillah ana al-lail. Dia rajin membacanya, sampai di tengah malam dia asyik membacanya. Saking rajinnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking cintanya kepada Al-Quran, dia sering membacanya sampai di tengah malam. Wahum yasjudun. Dijelaskan asiknya mereka membaca Al-Quran ketika mereka sholat malam. Yu'minuna billah wal yaumil akhir. Mereka selalu memperkuat imannya kepada Allah. Jadi itu dalam rangka mereka memperkuat imannya kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Tidak berhenti di situ. Dia menemukan kebenaran, dia menjalankan kebenaran, tapi dia wa ya'muruna bil ma'ruf, dia juga berdakwah, mengajak orang berbuat kebaikan, berdakwah. Wa yanhauna 'anil munkar, bahkan bila perlu dia mencegah orang berbuat kemungkaran. Belum selesai, wa yusari'una fil khairat, mereka juga punya semangat berlomba-lomba. Masya Allah, lihat kiri kanannya, mana yang lebih baik dari saya nggak mau kalah. Yusari'u, bersegera, ya, bersegera melakukan banyak kebaikan. Wa ulaika minas salihin. Nah, itu dia, mereka termasuk orang-orang yang soleh. Assalamualaikum. Ketika kita hidup, yang kita paham bahwa al-hayatu makanul ibtila,
bahwa hidup kita ini adalah tempat ujian yang penuh dengan fitnah, maka tidak ada cara lain, kita harus mendidik diri kita atau mentarbiyah kita selalu dengan Al-Quran. Tarbiyah ya artinya kita harus merawat iman kita, menjaga kelurusannya, bahkan kita mengembangkannya lebih kuat lagi. Itu tarbiyah, dan itu bersama Al-Quranul Karim. Target pertama menurut surah Ali Imran 113, 114, ketika kita berinteraksi mendidik diri kita dengan Al-Quran adalah mampukah Al-Quran ini ketika kita menyerapnya menumbuhkan iman kita semakin kuat kepada Allah. Itu target utama. Yu'minuna billah. Mampukah kita mengambil pendidikan dari Al-Quran sehingga kita mengenal Allah? Itu yang pertama dan utama, mengenal Allah dengan benar, sehingga kita bisa memposisikan Allah dengan benar dalam hidup kita. Yu'minuna billah. Bahkan apakah penampilan kita ini selalu merendahkan diri kepada Allah? Apakah kehidupan kita ini selalu menunjukkan bahwa kita dekat dengan Allah? Dekat bukan sembarang dekat, tapi dekat yang ada hubungan cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita kepada ayat tadi yang dibacakan oleh imam kita, yang selalu disebut-sebut dalam surah Al-Kahfi, bahwa ibadah kita kepada Allah adalah apa itu? Pelampiasan kerinduan kita bertemu dengan Allah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Barang siapa yang rindu bertemu dengan Rabb-Nya, hendaklah dia rajin. Kalau tadi yusari'una fil khairat, banyak berbuat kebaikan. Jadi banyaknya kebaikan-kebaikan kita lakukan adalah pelampiasan kita untuk menunjukkan kerinduan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hidup model mana yang paling indah mengalahkan hidup seorang yang aktivitasnya adalah nafas kerinduannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengalahkan indahnya hidup seorang suami yang rindu bertemu istrinya yang paling setia di dunia ini. Mengalahkan kebahagiaan seorang istri yang kangen rindu bertemu suaminya yang paling bijak, paling lembut di dunia ini. Masya Allah, rindu bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga satu kata kunci yang menunjukkan keberhasilan tarbiyah kita bersama Al-Quran untuk mengenal Allah, hasbi Allah. Itu dia, cukup Allah bagiku, yang lain tidak perlu. Cukup Allah bagiku. Standar hidupnya merasa cukup adalah ketika dia merasakan Allah begitu dekat dan sangat dirindukan tadi. Hasbi Allah. Sehingga seluruh takdir, seluruh keadaan yang dialaminya selalu membuat dia merasa cukup. Kenapa? Ini takdir Allah terbaik buat saya.
raditu billahi rabba, aku redha, cukup Allah bagiku. Masya Allah. Wabil islami dina, dan jalan hidupku adalah hanya Islam yang kuridai. Nabi Muhammadin Nabi yang wa rasulah, dan guruku, kudwahku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak melenceng dari tiga itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mentarbiyah diri dengan Al-Quran artinya sejauh mana Al-Quran itu menjadi motivasi hidup kita. Yang mendorong kita, ya, motivasi, yaitu yang mendorong kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan yang Allah ridhoi. Sejauh mana kekuatannya di hati kita. Masya Allah. Kita memang harus terbiasa berbuat kebaikan A, B, C, D, E dan seterusnya. Tapi ingat, niatkan kebaikan kita yang terbiasa adalah termotivasi oleh Al-Quran, bukan sekedar biasa. Dan kalau kita sudah mengkaitkan bahwa setiap amal kita, ucapan kita, perbuatan kita, gerak langkah kita, program hidup kita termotivasi Al-Quran, itu artinya ikhlas. Kita melakukannya karena Allah. Nah, jadi makna ikhlas itu menyatu dengan semangat kita termotivasi dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Berarti ikhlas kita melakukannya karena petunjuk Allah dalam Al-Quranul Karim. Gitu jemaah sekalian bahagia. Puncak dari tarbiyah kita kepada Al-Quran adalah kita menjadi hamba Allah. Ini kan puncaknya. Jadi berbagai macam arahan Al-Quran untuk berbuat kebaikan, itu goalnya kemana? Kita menjadi hamba Allah. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Jadi sebagaimana Sayyidul istighfar yang kita amalkan pagi dan sore, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Setelah kita mengakui Allah ilah kita karena dia menciptakan kita, maka aku adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika, dan aku hidup sesuai dengan perjanjian denganmu, yaitu hanya Allah sebagai ilah kita, la ilaha illallah. Wa wa'dika, dan mengejar janjimu. Janji Allah yang puncak apa? Jannah. Ini dia puncak hasil tarbiyah yang benar dengan Al-Quran. Kita menjadi hamba Allah dan mengejar jannah. Makanya semangatnya pemburu surga. Jadi menjadi Abdullah dan mengejar wa'dullah, janji Allah. Jannah, Jannatul Firdaus. Tadi dibacakan juga oleh imam kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimanakah kita pola interaksi kita dengan Al-Quran agar Quran itu mentarbiyah kita? Nah, ini kita jelaskan singkat. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
agar Al-Quran ini bisa mentarbiah kita, menjadi motivasi hidup kita, sehingga kita senang, bangga dipandu hidupnya oleh Al-Quran. Pertama adalah mari kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan penuh keikhlasan, dengan menghidupkan perasaan kita bersama Al-Quran. Apa maknanya, ma'asyiral muslimin? Ketika kita membaca Al-Quran misalnya, maka yakinlah bahwa Allah sedang mencintai kita. Sampai para ulama mengatakan amalan yang paling afdal adalah membaca Al-Quranul Karim, membaca kalamullah. Allah, kalam Allah menyatu dalam diri kita, artinya dalam bacaan kita, menyatu dalam jiwa dan hati kita. Masya Allah, Masya Allah ya. Jadi apalagi kita sudah menyampaikan bahwa Al-Quran adalah ayat-ayat cinta dari Allah, kan begitu. Sehingga di awal surah Al-Fatihah dan di seluruh awal-awal surah yang ada kecuali surah At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim, rasakan ayat-ayat cinta dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Baru kita baca Alhamdulillahirabbil alamin dan surah-surah lain. Di awal dengan ingat loh, ayat-ayat yang kamu baca adalah dari Allah yang Rahman Rahim kepada kamu. Saya minta maaf, jangan kita hanya menjiwai surat dari atasan kita, dari teman kita, dari kekasih kita yang kita rindukan, dari pasangan kita yang jauh bekerja, kirim surat, kirim pantun, belum dibaca sudah terbayang, ya kan? Dari sini ya, belum dibaca sudah senyum-senyum. Nah, itu yang cara pertama kita berinteraksi dengan Al-Quran agar dia mentarbiah kita. Baca dengan penuh keikhlasan, hidupkan rasa. Masya Allah, ayat-ayat cinta dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanirrahim. Coba ya, kita teruskan bacaan kita kepada Al-Quran dengan rasa cinta. Jadi rasanya adalah cinta. Dan kemungkinan yang dipastikan ikhlas memang orang yang mencintai perbuatannya, yang mencintai amalannya, yang didasari oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika membaca Al-Quran jangan sampai tidak ada cinta di sana, karena Allah sampaikan firman-Nya sebagai ayat-ayat cinta dengan kita. Aneh ya, aneh ya kalau ada orang mencintai kita ya, mungkin ya taruhlah, terserah mau sama laki perempuan, saya cinta kepada yang mengucapnya siapa? Orangnya baik, orangnya lembut, orangnya Masya Allah. Kita belum menjawab sudah senyum-senyum. Saya juga, kan begitu. Jangan sampai ketika membaca Al-Quran, ketika Allah mengatakan Ar-Rahman Rahim tadi, Allah mencintai kita, jangan sampai nggak dibalas. Aneh dong. Maka mari kita belajar terus membaca Quran dengan membalas cinta Allah dengan rasa cinta. Masya Allah, senyum-senyum ketika baca Al-Quran. Padahal akhir bulan,
ya akhir bulan, senyum-senyum, ya kan? Padahal dia lagi agak pusing sedikit karena hutang belum terbayar, tapi begitu baca Al-Quran senyum-senyum, masya Allah, ya kan? Masyaallah muslim rahimakumullah. Karena itu mari kita jujur kepada hati kita. Ketika kita baca Al-Quran itu ikhlas, rasa cinta enggak? Itu aja. Kejujur itu. Karena Al-Quran adalah ayat-ayat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apalagi kemarin kita sudah menghafal doa, ya kan? Yang menunjukkan bagaimana kita mensikapi Al-Quran. Allahumma inni as'aluka apa? An taj'al Qur'ana rabi'a qulubina. Qalbi kan sendiri ya. Ya Allah, jadikanlah, aku minta padamu, jadikanlah Al-Quran itu taman di hatiku. Apa itu? Taman cinta. Itu menyenangkan. Taman di hatiku. Rabi'a qalbi. Terus apa lagi? Wa nura sadri, penerang dadaku. Doa Rasulullah loh ini. Wa dhahaba hammi, melenyapkan kesedihanku. No, sedih karena hutang, ya, sedih karena sakit, sedih karena merasakan kok di Indonesia ini berseliweran hoak-hoak, apalagi janji palsu, penipuan, astagfirullahaladzim, jerat-jerat yang membahayakan, bukan yang melindungi. Sedih nih, hilangkan ya Allah. Wa jalaa husni, dan apa, bersihkanlah kesedihanku. Ham itu galau, kalau husni kesedihanku. Masya Allah, itu Al-Quran. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Rabi'a qalbi, apa tadi itu yang kedua? Nura sadri, dhahaba hammi, terus jalaa husni. Nah, 4 hal itu perlu kita ingat selalu ketika baca Quran. Masya Allah. Baru pegang Quran sudah senyum-senyum ya. Masya Allah. Masyaallah muslim rahimakumullah. Itu yang pertama. Interaksi yang membuat kita insya Allah akan merasakan tarbiyah Al-Quran, bimbingan Al-Quran selalu dalam setiap gerak dan langkah hidup kita semuanya. Yang kedua, hindari perasaan negatif ketika baca Al-Quran. Hindari ya perasaan negatif ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika mau ngaji, lebih banyak negatifnya, jangan sampai terjadi. Paling sowe ngaji ini sowe. Jadi artinya kesan negatif yang muncul di sini bukan nikmat. Nah, itu hindari. Ya. Kalau kita baca Al-Quran, mau tak cepatkan selesai aja ini. Nah, repot iki baca Quran lagi. Begitu. Terus gara-gara target harus baca. Jangan sampai terpaksa gitu. Dalam arti kita memperturutkan perasaan negatif ketika membaca Al-Quran, ketika ta'lim Al-Quran. Rugi aku lama-lama ta'lim. Jangan sampai, hilangkan itu masalah muslimin. Ya. Berarti itu perlu dipertahankan keikhlasannya. Munculkan, ya Allah, ini ayat-ayat cintamu ya Allah. Aku baca, aku dadarus dengan penuh cinta ya Allah, ikhlas. Padahal bisikannya tadi itu cepat-cepat selesai, capek. Nah, minimal itu. Nah, ketika perasaan muncul perasaan seperti itu, paksa diri kita untuk melawan. Ini bisikan setan,
lawan dia. Nah, kalau kita terbiasa untuk melawan dan berusaha untuk mengendalikan hati kita, ikhlas dan cinta kepada Al-Quran, insya Allah lama-lama akan menjadi lebih enak, lebih baik. Meskipun itu pasti akan muncul ma'asyiral muslimin sebagai godaan dari syaitan dan nafsu kita tentunya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, inilah yang seharusnya menjadi pegangan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu harus kita pegang. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, termasuk orang yang tadi, meskipun dia capek, ada info negatif dalam hatinya, dia lawan, tetap ikhlas, tetap tekun, tetap berusaha khusyuk, menikmati dengan rasa berinteraksi dengan Al-Quran. Lanahdiyannahum subulana. Itu yang Allah akan berikan hidayah. Dia berhasil mengusir apa tadi? Info-info negatif yang berseliweran dalam otak dan hatinya. Masya Allah, Masya Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ada kemalasan muncul, ketika kita ingin melakukan kebiasaan kita bersama Al-Quran, entah tilawah, entah tahfidz, entah tadabbur, sama ma'asyiral muslimin, ya, mari kita berusaha sebagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan ini termasuk doa pagi dan sore hari, kan? Kita harus melawan kemalasan kita, ma'asyiral muslimin, melawan kemalasan kita. Ya, bukannya tadi kali kan intrik-intrik negatif, ini enggak malas, tanpa alasan sudah malas. Saya jadi ingat kalau dulu di pesantren itu namanya mahfuzat, hafalan, ya. Kalau nggak salah bunyinya an-nadamatu najatul kaslan. Penyesalan pasti diraih oleh orang-orang yang malas. Penyesalan adalah buah dari kemalasan, ya, buah dari kemalasan. Apa an-nadamu thamratul kaslan. Penyesalan adalah buah dari kemalasan. Sama aja masalah rahimakumullah, yang namanya iman kan yazid wa yanqus. Tiba-tiba malas, mari kita bertahan. Nah, bertahan meskipun kita nggak merasa nikmat ketika kita tilawah, nggak nikmat. Ketika kita tadabbur, dengar ceramah, taklim, nggak nikmat, nggak apa-apa, tetap saja kita ikuti. Itu jauh lebih bagus daripada tidak mau mendengar dan tidak mau tadabbur. Saya ulang lagi. Jadi ketika kita malas, kita tetap memaksa diri, terasa nggak enak, terasa hambar, terusin. Itu jauh lebih bagus daripada tidak mendengar dan tidak mau tadabbur atau tidak mau taklim. Wah, itu ya, karena ketika kita mendengar la'allakum turhamun, pasti Allah berikan rahmatnya. Ketika tadabbur, itu akan tetap membuka hati kita lebih bagus, ya kan? Luar biasa. Dan yang keempat, kita selalu meningkatkan interaksi kita kepada Al-Quran dengan semakin intens mentadabbur.
Jadi apa istilahnya ya? Kita berniat untuk memperdalam ta'ammuk fit tadabbur Al-Qur'an. Ya, memperdalam. Karena kalau semakin dalam semakin nikmat. Kira-kira begitu kan? Nah, kita berusaha, artinya pula ini terjadi karena kita rajin tadabbur, intens mentadaburnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kelima, kita akan berinteraksi lebih bagus dengan Al-Quran kalau kita mau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ini dia, mengajarkan Al-Quran kepada entah anak kita, teman kita, tetangga kita, atau teman sejawat kita, atau nge-share melalui WA, niatnya mengajari saudaranya nilai motivasi Al-Quranul Karim. Itu akan beda pengaruhnya. Karena ketika kita mengajarkan, kita berniat yang pertama kali merasakannya adalah diri kita yang mengajarnya. Seperti saya sekarang mengajarkannya, saya nikmati duluan. Demi Allah teman-teman sekalian. Jadi sebelum saya mengajar di sini, membaca ini, saya baca di rumah dulu. Saya nikmati dulu sisi nikmatnya tema pada hari ini. Saya duluan yang menikmatinya. Di mana letak manisnya nih? Saya berusaha memperdalamnya. Saya baca sekali, mungkin belum, saya ulang lagi bacanya. Jadi saya duluan yang merasakannya, masalah muslimin rahmatullah. Begitu masalah muslimin. Jadi kalau kita tidak mengajarkan, kita tidak mencari-cari sesuatu nanti dalam yang kita ajari. Apalagi sekedar catatan saja, selesai nanti masalah muslimin rahmatullah. Begitu ya. Dan yang terakhir adalah selalu bersyukur kepada Allah. Kita mau tilawah, alhamdulillah. Kita mau memaksa diri untuk mendengarkan tadabbur dan taklim dari ustaz, alhamdulillah. Apalagi tadi kita mampu terus untuk tilawah, taklim, tadabbur, padahal kita malas, alhamdulillah. Kita terus bisa mendakwahkannya, mengajarkannya, alhamdulillah. Bersyukur selalu dalam setiap momentum kita bersama Al-Quran. Karena dengan bersyukur kita sedang mengatakan ini nikmat yang mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mampu merasakan bahwa kita sedang mendapatkan karunia besar dari Allah, karunia mahal dari Allah, alhamdulillah. Maka siapa yang dalam dirinya menumpuk fadlullah, karunia Allah yang kabir, yang besar, insya Allah dia akan menjadi orang-orang besar, orang yang terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlullah, ahlul Quran, masya Allah. Maka sesama jamaah Masjid Bantal Islam saling menghargai, saling menghormati. Sama majelis yang lain jangan saling mencela, mencaci, saling menghargai. Beda masjid, beda jamaah, saling menghargai karena mereka juga tadabbur Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Itulah perjalanan mentarbiyah diri dengan Al-Quran, perjalanan yang sangat indah dan memuliakan, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.